Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Griyo Android, channelnya teknisi handphone. Bagaimana kabarnya sedulurku? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan tentunya hari-harinya selalu berkualitas. Di kesempatan video kali ini Griyo Android akan melanjutkan berbagi tips dan trik ya seputar perbaikan handphone, terkhusus untuk para teman-temanku, para teknisi, dan untuk calon-calon teknisi bagi teman-teman yang ingin menggeluti terjun di bidang servis handphone. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk para subscriber yang selalu mendukung channel Griyo Android, yang selalu menyupport channel Griyo Android, terkhusus untuk para membership yang menyupport, mendukung. Tentunya berkat dukungan dari para membership ya, channel Griyo Android bisa berkembang sampai saat ini ya. Bagi teman-teman yang belum join, belum bergabung di membership, bisa join, bisa bergabung di channel membership. Caranya cukup mudah, cukup tekan subscribe bagian yang belum subscribe, kemudian klik tombol gabung. Di situ nanti akan banyak sekali trik tips seputar perbaikan handphone, pergantian CPU, RAM, UFS, baik itu hardware ataupun software, termasuk pembahasan tentang penggunaan alat ukur atau alat-alat software yang lain untuk perbaikan UFS. Yang belum join, silahkan join, dapatkan fasilitasnya ya, tentunya dengan harga yang murah, cukup 20.000 saja. Nah, teman-teman akan mendapatkan konten-konten yang menurut saya sangat keren ya, karena belum banyak di-share di YouTube ataupun di grup-grup Facebook. Oke lur, dilanjut. Di tangan saya ini ada handphone. Ini handphone kiriman teknisi dalam kota ya. Kondisinya sudah dibuka. Jadi kemarin sore diantar handphone pokok NFC ya, yang CPU-nya tidak numpuk. Ini awalnya keterangannya handphonenya stuck logo. Handphonenya awalnya stuck logo, di charging tidak bisa masuk menu ya, tetap hanya di tulisan Xiaomi saja atau Poco saja.
kemudian dipanasi di bagian ininya lor, sentral prosesornya. Ini sudah dipanas-panasi ya. Jadi di sini nanti akan kita coba perbaiki ya. Yang membedakan di Poco X3 Pro dan Poco X3 NFC itu untuk sentral prosesornya ya. Sentral prosesornya kalau di seri yang NFC Surya ini menggunakan SM7150. Jadi untuk IC RAM-nya belum numpuk. Jadi IC RAM-nya masih on chip di IC UFS-nya. Jadi untuk UFS-nya ini memiliki dua fungsi ya, fungsi sebagai storage atau penyimpan dan satunya berfungsi sebagai IC RAM. Sebenarnya kalau di seri Surya itu yang sering saya jumpai itu kebanyakan IC UFS-nya ini urgent. Jadi kalau hang logo itu belum tentu di bagian sentral prosesornya, ini belum tentu. Nah, tetapi karena ini posisinya sudah dipanas-panasi di bagian sentral prosesornya, yang awalnya handphonenya itu masih ada stuck logo, ini tadi saya tes ternyata tidak hidup. Ampernya hanya naik di berapa ini? 0,2 ya kalau menggunakan produk skematik. Ini kalau saya charging hanya 0,2, kalau tanpa baterai ini masih bisa LED-nya masih kedip ya. Kalau kita cabut pasang, ini LED-nya kedip. Jadi ini langkah pertamanya, kita coba rebal dulu di bagian sentral prosesor ya, karena IC-nya sudah dipanas-panasi. Kalau nanti misalnya di rebal masih tetap stuck logo ya, kita lakukan pengecekan pada bagian IC UFS-nya, apakah benar IC UFS-nya urgent atau fix di bagian sentral prosesor. Nah, untuk tahunya ya kita coba dulu. Oke lur, channelnya jangan di skip-skip, videonya jangan di skip-skip, pantengin terus channel Grio Android. Bagi teman-temanku yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya. Bila nanti ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Kita lanjut ke kamera mikroskop dulu ya. Kita cek di kamera mikroskop. Ini sudah dipanas-panasi lur CPU-nya. Tandanya di sini ada seperti ini, seperti cairan keluar. Nah, ini cairan yang keluar dari dalam IC ya. Nah, di sini ini kelihatan ya, ini yang saya tunjuk pencet. Tapi ini belum dicongkel karena lemnya masih nyatu. Oke lur, dipantengin terus channel Grio Android, videonya jangan di skip-skip. Ini video eksekusinya saya cepatin tidak apa-apa ya, biar tidak terlalu lama saat pengerjaan.
pembersihan lemnya tidak perlu pakai Goodwick ya lur ya. Jadi kalau saya biasa tidak pakai Goodwick. Kalau teman-teman ada yang nanya, Mas kok nggak pakai Goodwick atau solder wick, ya kalau saya sih mikir resiko nanti kalau soldernya pas kurang panas itu resiko di kaki-kaki ini bisa keangkat. Terus ya namanya kita tuh kadang keenaan kalau pakai solder wick itu ya. Jadi kalau posisi kepanasan IC-nya malah resiko mati, karena solder wick itu kan menghantar panas juga ya, kadang tuh keenaan kelamaan bersihinnya. Jadi lebih agar IC itu tidak hanya kelihatan cantik, tapi yang jadi prioritas itu ya setelah dicongkel seperti ini, pembersihan lem dan juga posisi IC-nya tidak mati, motherboardnya tidak kembung. Jadi tidak hanya cantik. Paham ya lur ya?
Sekarang kita pindah ke layar monitor ya lur ya. Kita tes dulu. Udah hidup lur. Biasanya kalau NFC ini sering apa, di UFS-nya yang masalah. Tapi karena CPU-nya udah dipanas-panasi ya, mau ndak mau kita harus cek juga di sentral prosesornya ya, di CPU-nya ya. Bentar. Saya coba ganti baterai dulu. Kelupaan ngecas tadi. Nyala lur, cuman ndak tahu masuk menu apa tidak, karena sering kalau untuk Surya itu bukan di sentral prosesornya, biasanya kalau hang logo itu sering di bagian UFS-nya. Jadi UFS-nya sering urgent. Jadi kalau UFS urgent ya solusinya di ini lor, diganti IC-nya. Kalau sekarang ini kan untuk clean RPMB itu masih belum bisa ya untuk alat-alat UFS. Biasanya sih kalau kita colok charger keluarnya logo cas biasanya masuk menu. Tapi kalau Poco seperti ini biasanya tidak mau masuk menu. Ini nanti konfirmasi dulu. Karena kemarin sudah saya sampaikan kalau untuk Surya itu biasanya bermasalah di IC UFS, tetapi karena sudah dipanas-panasi di bagian sentral prosesor, ya mau tidak mau kita harus lakukan repair pada sentral prosesor untuk memperbaiki ya, namanya rangkaian itu kan syarat kerjanya harus terpenuhi baru dia bisa bekerja, seperti itu ya. Karena efek panas, efek di blower ya bermasalah seperti itu. Apa kakinya nyambung, apa kakinya jadi tidak nyatu. Karena kalau timah bawaan pabrik itu biasanya ini lur, kalau dipanas itu nggak bisa lengket antara kaki di motherboard dan kaki di IC, di kaki di IC-nya seperti itu. VIC ini kemungkinan bermasalah pada IC UFS-nya. Jadi nanti saya konfirmasi dulu untuk eksekusi di IC UFS plus sentral prosesornya. Jadi ini belum dapat hasil lur. Ya setidaknya sudah nyala ya, setidaknya sudah nyala, tapi tetap pada penyakit yang awal, yaitu stuck di logo, tidak bisa masuk menu seperti prediksi di awal. Untuk IC yang sentral prosesornya tidak numpuk atau tidak double decker dengan IC, nah ini bisa masuk menu tapi lama sekali. Ya ini biasanya yaitu IC-nya urgent. Ini biasanya kalau di flashing pun tetap valid, tetap tidak bisa masuk menu. Sering di IC UFS yang include atau on chip dengan IC RAM itu kebanyakan yang bermasalah di bagian UFS-nya, atau UFS-nya sering disebut urgent. Ini lama biasanya seperti ini.
kita tunggu dulu sebentar. Kalau tetap tidak bisa masuk menu ya kita konfirmasi, nanti kita eksekusi di bagian IC UFS nya. Biasanya lama sekali lur begini nih, baterainya kosong. Bagi teman-temanku yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya. Bila ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar lur. Bagi teman-teman yang pengen mendalami lebih jauh tentang kerusakan pada sentral prosesor, pada IC UFS, bisa join di membership Grio Android. Cukup murah, 20.000 saja. Cukup klik subscribe, kemudian klik tombol gabung. Ini masih menteleng. Seperti penyakit awal berarti ini. Kalau keluhannya kan di awal tadi, sebelum dipanasi CPU-nya itu apa? Kendalanya memang loadingnya lama, masuk menunya lama. Ini tetap lur. Oke lur, mungkin saya cukupkan sekian ya, karena kontennya terlalu panjang nanti kasihan saya. Kita lanjut untuk video selanjutnya. Untuk kita konfirmasi dulu nanti ke teknisinya. Kalau mau dieksekusi di bagian IC UFS nya baru kita eksekusi, karena kalau ganti IC UFS ya budgetnya masih mahal ya, jadi tidak seperti repair. Jadi nanti kita konfirmasi terlebih dahulu. Nah ini cuman lambat sekali lur. Nah ini masuk menu lur. Oke, berarti tidak jadi. Cuman loadingnya lumayan lama. Siap. Pantengin terus channel Grio Android. Bila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Sedikit dari saya, nanti dilanjut di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.